Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan tafsir kita di surat Al-Baqarah ayat 193 dan 194. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu ayatnya, baru kemudian kita terjemahkan dan kita bacakan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. 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 فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
tidak ada lagi fitnah. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama seluruhnya milik Allah, dan ketaatan, kepasrahan seluruhnya milik Allah. Fa in intahau, dan jika mereka telah berhenti dari memerangi, fala udwana, maka tidak ada permusuhan, illa kecuali ala zalimina, atas orang-orang yang zalim. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan agama seluruhnya milik Allah. Dan jika mereka berhenti dari menyerangmu, maka tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim. Wastamiru ayyuhal mu'minun fi qitalil musyrikin al-mu'tadin, dan teruslah wahai orang-orang yang beriman di dalam memerangi orang-orang musyrik yang melampaui batas. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada umat Islam pada saat itu, pada saat Fathu Mekah, untuk terus memerangi orang-orang musyrik yang melampaui batas, ya. Mereka yang tidak mau menerima cahaya Islam, mereka yang masih memusuhi umat Islam, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Sampai kapan? Hatta la takuna fitnatun lil muslimina an dinihim wa la syirkun billah. Sehingga tidak ada lagi fitnah. Apa fitnah kemarin? Yaitu al-kufru wa syirku wa suddu 'anil Islam. Fitnah yang dimaksud di sini itu adalah kekufuran, kesyirikan, dan penolakan terhadap Islam. Itu yang dimaksud fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Kemarin. Dan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Karena pada saat itu umat Islam merasa enggan untuk membunuh indal Masjidil Haram, di sekitar Masjidil Haram. Kenapa? Lihurmatihi, karena menghormati Masjidil Haram, ya, sehingga mereka enggan sebenarnya melakukan pembunuhan. Tetapi diyakinkan oleh Allah bahwa al-fitnah, kesyirikan, kekufuran, dan penolakan terhadap Islam itu lebih berbahaya dari kamu membunuh mereka indal Masjidil Haram, di sekitar Masjidil Haram. Jadi perasaan tidak nyamannya orang yang beriman karena harus berperang di area Masjidil Haram itu kemudian dikuatkan oleh Allah bahwa sesungguhnya kesyirikan mereka, kekufuran mereka, dan penolakan mereka terhadap Islam itu akan lebih berbahaya kalau tidak dilakukan pembunuhan terhadap mereka atau penyerangan terhadap mereka. Toh mereka sendiri yang memulai untuk melakukan peperangan indal Masjidil Haram. Mereka yang memulai melakukan penyerangan di area Masjidil Haram. Maka ketika kemarin ayatnya adalah waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, perangi mereka dimanapun kalian mendapatinya. Jadi walaupun mereka menyerangnya di area Masjidil Haram yang seharusnya tidak boleh terjadi pembunuhan di sana, tetapi karena mereka yang memerangi terlebih dahulu, maka diperbolehkanlah bagi umat Islam walaupun berat hati. Walaupun umat Islam berat hati kalau harus bertempur di area Masjidil Haram karena ta'ziman, ya, karena mulianya Masjidil Haram ini. Tetapi perasaan yang demikian itu kemudian dihibur oleh Allah, wal fitnatu asyaddu
Bahkan kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum, dan perangilah mereka hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak ada lagi fitnah, wa yakuna dinu lillah, dan seluruh ketaatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga seperti itu, wastabiru ayyuhal mu'minun fi qitalil musyrikin al-mu'tadin, dan teruslah wahai orang-orang beriman di dalam memerangi orang-orang musyrik yang melampaui batas, hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kekufuran, tidak ada lagi kesyirikan, tidak ada lagi penolakan terhadap Islam. Hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak ada lagi fitnah lil muslimina, terhadap orang-orang muslim, an dinihim, terhadap agama mereka, wala syirkun billahi, dan tidak ada lagi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas, saya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anni muhammadur rasulullah, sampai orang itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jika mereka mengucapkan demikian, maka harta dan nyawanya dipelihara. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perintah Allah kepada orang-orang musyrik, ya, kepada kaum muslimin terhadap orang-orang musyrikin yang tinggal di area Makkah. Jadi mereka disuruh akhrijuhum min haitsu akhrajukum, usirlah mereka dari mana mereka mengusir kalian. Jadi diusir memang sudah. Tidak boleh ada lagi orang-orang musyrik, tidak ada lagi orang-orang kafir yang tinggal di area sekitar Makkah atau Tanah Haram, sehingga mereka diusir. Pada Fathu Makkah itu maka berombongan banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka kalian akan melihat manusia itu masuk ke dalam agama Allah secara berombongan. Jadi mereka datang rombongan-rombongan untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW. Karena kalau mereka tidak masuk Islam, dihukum itu. Ya, bahkan ada pimpinan-pimpinan di antara mereka, termasuk Abu Sufyan, sebelum adanya Fathu Mekah sudah masuk Islam terlebih dahulu. Tetapi para dedengkot-dedengkot, ya, yang mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tetap menimbulkan fitnah di antara umat Islam terhadap agama mereka, maka dihukumlah mereka oleh Rasulullah. Mereka dihukum, dipenggal kepalanya karena tetap dalam keadaan kekufuran, tetap dalam keadaan kesyirikan, dengan tetap mengganggu kaum muslim, sehingga kemudian mereka dihukum yang demikian ini. Sehingga hanya tersisalah ad-dinu lillahi wahdahu khalisan la yu'badu ma'ahu ghairu, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali hanya agama Allah Subhanahu wa taala saja, dan tidak ada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini betul-betul luar biasa perintahnya. Perangi mereka sampai tidak ada lagi agama selain agama Allah. Tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi penyembahan kecuali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya memerangi mereka secara totalitas. Dan pada saat itulah memang Rasulullah SAW, ya, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menaklukkan kota Mekah. Fa in kufu 'anil kufri, kalau mereka sudah berhenti dari kekufuran, wal qital, dan
misi memerangi mereka sudah selesai. Kenapa? Nah, ini nanti kata Al-Mujahid As-Suddi ya, itu mengatakan bahwa berhenti dari kekufuran maksudnya adalah masuk Islam. Jadi kalau mereka sudah berbaiat ya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu berarti mereka berhenti dari kekufuran, atau yang kedua mereka keluar dari kota Mekah. Tapi kebanyakan di antara mereka masuk Islam yang menghormati Allah. Jadi kalau mereka sudah berhenti dari kekufuran dan mereka berhenti dari memerangi, maka kalian juga harus berhenti terhadap mereka. Fal-'uqubatu la takuna illa 'alal mustabirina 'ala kufrihim wa 'udwanihim. Dan hukuman itu tidaklah ada kecuali kepada orang-orang yang senantiasa terus-menerus dalam kekufuran mereka dan permusuhan mereka. Maka hukuman artinya ketika mereka itu diperangi, itu ya hanya ketika mereka terus-menerus dalam kekufuran mereka. Maka di sini disebutkan bahwa uqubah dan hukuman itu tidak akan diberikan kecuali kepada mereka yang kufur ya, dan yang senantiasa memusuhi umat Islam. Kalau mereka itu senantiasa melakukan yang demikian itu, ya terus dimusuhi. Tetapi kalau kemudian mereka berhenti, ya maka juga berhenti, tidak boleh dimusuhi. Nah, ini di sini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan fa in intahu fala 'udwana 'alal zalimin, dan jika mereka berhenti fala 'udwana maka tidak ada lagi permusuhan illa 'alal zalimin kecuali terhadap orang-orang zalim. Ya, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa in intahu amma hum fi minasyirki. Nah, ini jika mereka telah berhenti dari kesyirikan mereka, harus berhenti. Waktu tadi mukminin, dan memusuhi yang memerangi orang mukmin, fakufu anhum, maka selesailah kepada mereka. Jadi syaratnya 2. Kalau mereka berhenti dari kesyirikannya dan memusuhi umat atau orang yang beriman, maka selesailah perang itu. Fa inna man qatalahu ba'da dzalika fa huwa zalim. Justru jika barang siapa yang memerangi mereka padahal mereka sudah tidak memerangi lagi umat Islam, ya, fahuwa zalim, maka mereka atau dia itu telah berbuat zalim. Jadi kalau sudah perang selesai, yang rahmati Allah, mereka sudah tidak memerangi lagi, itu namanya mereka sudah ya meminta perlindungan terhadap umat Islam. Jadi mereka statusnya bukan lagi kafir harbi, sudah bukan kafir yang memusuhi umat Islam, sehingga tidak boleh lagi ada peperangan. Kalau sudah ya masih benci, itu tidak boleh. Kalau sudah selesai peperangan, kayak kemarin ya sempat gencatan senjata, ya sudah nggak ada peperangan. Ya. Pejuang-pejuang juga tidak memulai peperangan karena memang itu sudah disepakati. Ketika gencatan senjata sudah selesai berarti peperangan itu. Ya. Tapi kalau dimulai lagi, ya perang lagi. Waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum, kan? Dan berperanglah kalian di jalan Allah terhadap orang-orang yang memerangi kalian. Kalau diperangi ya perang. Ya, sudah ada gencatan senjata 1 minggu misalnya, gencatan senjata misalnya. Masih dapat 4 hari kemudian dilanggar itu. Ya, musuh kemudian menembakkan ya atau meluncurkan rudal misalnya. Maka ya karena sudah dilanggar bukan berarti kemudian kita tetap diam, tenang saja karena masih ada 3 hari setelah habis. Ya, beda ini. Selama mereka tidak memerangi maka berhenti. Tapi kalau dalam masa gencatan senjata atau dalam masa pemberhentian perang itu kemudian ada yang melakukan pembunuhan, misalnya dari pihak kaum muslimin membunuh karena saking jengkelnya atau karena saking balas dendam misalnya, maka itu termasuk orang-orang yang zalim, ya, termasuk orang yang
Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Kalau mereka berbuat zalim, itu boleh kita memerangi. Kalau tidak, maka tidak ada lagi permusuhan. Masya Allah, luar biasa ini Islam mengatur ini ya. Bagaimana yang tadinya kita penuh dengan kemarahan waktu perang, ya, angkat senjata kita perang, tapi begitu selesai sudah nggak boleh lagi ada permusuhan. Oh, itu kalau tidak dikuatkan dengan keimanan nggak bisa. Ya, kalau tidak ada keimanan dalam hati seseorang nggak bisa. Yang ada itu justru apa? Kebencian, balas dendam, ya, di waktu perang, ya, membabak kaki saya. Nanti kalau ada kesempatan saya bunuh kamu. Itu tidak boleh tuh. Kecuali nanti kalau puasa perang lagi misalnya, itu boleh. Ya, itu boleh karena memang itu firman Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Ya, jadi kalau tidak sedang berperang maka tidak boleh melakukan penyerangan. Wa hadza ma'na qauli Mujahid, dan inilah yang dimaksud dengan perkataan ya Mujahid, seorang ulama ahli tafsir, alla yuqatala illa man qatala. Tidak boleh menyerang, tidak boleh membunuh kecuali terhadap orang yang membunuh. Tidak boleh ada peperangan kecuali terhadap orang-orang yang memerangi. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi umat Islam itu seperti itu, dalam peperangan itu juga menggunakan adab, menggunakan akhlak di dalam peperangan. Tidak boleh menyerang, ya sudah, tidak boleh menyerang. Kalau sampai menyerang, maka dalam kondisi yang tenang, maka orang tersebut termasuk orang yang zalim. Kemudian hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya asy-syahrul haramu bisyahril haram. Bulan haram dengan bulan haram. Wal hurumatu qisas, dan setiap hal yang dihormati dimuliakan terdapat qisas. Faman i'tada 'alaikum, maka barang siapa yang memerangi kalian, fa'tadu, berangilah 'alaihi, terhadap mereka, terhadap dia, bimithli ma'tada 'alaikum, seperti mereka memerangi kalian. Nah, ini konsep dalam Islam seperti ini, Pak. Kalau mereka memerangi kalian, perangi mereka seperti mereka memerangi kalian. Impas. Kalau misalnya jaminan dipukul oleh musuh, itu kalian menang, itu harus dibalas seperti dia membalas kita, seperti dia memukul kita. Ya. Mukul siji, tampilin siji. Ya. Nampilin video, tampilin video. Gitu, jelas. Mohon maaf ya, kita tidak sesuai dengan ajaran orang Nasrani yang mengatakan apabila ditampar pipimu yang kiri, berikan pipimu yang kanan, karena itu adalah ajaran kasih. Wah, coba jangan praktek dino saya gimana? Dikeplak wong plek, situ bisa aku lo ajaran kasih, wah ya dibalik-balik aja gitu. Ya dikeplak wong aja terus. Coba kalau kita dipukul terus dibalas gitu. Orang itu pasti mikir, loh kok mati wong ini kan gitu ya. Namanya dikeplak kok meneng aja, diinjek malah. Iya, coba kalau orang, mohon maaf, orang Palestina dibom, dia terus meneng aja, dia diobrak-abrik terus gitu. Ya, harus ada perlawanan, walaupun sekarang ini masih belum setimpal perlawanan kepada mereka, tapi paling tidak itu ya ada perlawanan gitu. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya seperti itu, ya. Faman i'tada 'alaikum, barang siapa yang memusuhi kamu, fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum, masa musuhi dia seperti dia memusuhi kamu. Itu konsep Islam, ya. Konsep Islam seperti itu, supaya ada marwah, supaya ada harga diri. Maka tidak dipegang. Itu ya wajib untuk mempertahankan gitu. Kalau ngajak dulu, yuk digelut gitu, ya. Itu sebenarnya. Cuma nanti yang susah itu berhadapan dengan hukum kan gitu ya. Jenengan dibegal, mempertahankan barang, terus gelut, lu si begal kalah, misalnya terbunuh. Nah, jenengan jadi
wajib itu Pak. Ya. Membela miliknya itu boleh. Kalau mati syahid ya. Ya, yang dibegal tadi itu ya, yang dirampok, yang dibegal itu kalau sampai melawan terus kalah mati syahid. Ya. Tapi kalau kemudian menang, ya sudah, dia mendapatkan pahala karena dia apa? Mempertahankan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh berlebih-lebihan loh. Ya. Kan di awal ayat tentang perang kemarin kan sudah dibuka wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunahum wa la ta'tadu. Jangan berlebih-lebihan. Ini tidak boleh. Ya. Wis musuhe kalah terus yo gak oleh ngono dituareni mobil ditendang sampai rusak wajahnya, tidak boleh kalau seperti itu dalam Islam. Ya, udah kalah ya kalah sudah selesai. Ya, nggak boleh terus meluapkan amarah, meluapkan emosi, kebencian, balas dendam, terus sampai dimuklek-muklek misalnya ya, bangun biar kamu cacat untuk seumur hidup. Ini juga tidak boleh dalam Islam. Dalam perang saja tidak boleh kan, kemarin wala ta'tadu, jangan berlebih-lebihan mencincang, tidak boleh ya, dan seterusnya. Ini akan berbeda dengan, tapi kan mereka orang-orang kafir melakukan seperti itu, biarkan mereka ya. Kita tidak seperti itu, hanya kita membalas saja setiap yang mereka lakukan itu kita balas, tapi wala ta'tadu, tetap tidak boleh berlebih-lebihan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, bahwasannya Allah ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Qitalukum ayyuhal mu'minun lil musyrikina fi syahril ladzi haramallahu al-qital fihi wa jazaa'u liqitalihim lakum fi syahril haram. Perbuatan peperangan kalian itu wahai orang-orang mukmin terhadap orang-orang musyrikin fi syahril ladzi haramallahu al-qital, pada bulan di mana Allah mengharamkan perang di dalamnya, itu merupakan jazaa'un, merupakan balasan liqitalihim lakum, atas peperangan mereka terhadap kalian fi syahril haram, pada bulan haram. Jadi sebenarnya jamaah rahmat Allah, ada 4 bulan haram yang dilarang untuk di dalamnya terjadi peperangan itu. Ya, ini kan ceritanya adalah kisah Hudaybiyah ya. Di sini nanti dijelaskan hadirin jamaah rahmat Allah dalam hadis dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan ya tentang hadisnya. Qala Ikrimah an Ibnu Abbas, berkata Ikrimah dari Ibnu Abbas, wa Dhuhaq wa Suddi wa Qatadah wa Mirsam wa Rabi' bin Anas wa Aqwa wa ghairuhu, dan yang lain-lainnya banyak ya. Jadi jalurnya banyak, dari Ibnu Abbas, dari Dhuhaq, As-Suddi, Qatadah, Mirsam, Ar-Rabi' bin Anas, Ma'atok, dan yang lain-lainnya. Apa katanya? Lamma sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'tamiran fi sanati sittun minal hijrah. Ketika Rasulullah SAW melakukan sebuah perjalanan untuk umroh di tahun ke-6 dari hijrah, tahun ke-6 hijrah, wa habasahu al-musyrikuna 'ani dukhuli wal wusuli ilal baiti. Kemudian orang-orang musyrik menghalangi Rasulullah SAW dan umat Islam tadi itu dari memasuki kota Mekah wal wusuli ilal bait, dan sampai kepada Baitullah. Jadi artinya gini, ketika Rasulullah dan para pengikutnya dengan orang-orang mukmin tadi mau melakukan umroh di tahun ke-6 Hijriah, kemudian oleh orang-orang musyrik itu dihalangi. Tidak boleh maksudnya. Mereka ya orang-orang muslim, Rasulullah dan orang muslim tidak boleh masuk ke Mekah dan tidak boleh tawaf di Baitul Haram. Wasaduhu biman ma'ahu minal muslimin. Pokoknya semua yang bersama orang-orang muslim dilarang semuanya. Dan ini terjadi fi Dzulqa'dah, pada bulan Dzulqa'dah, wa huwa syahrun haramun, dan Dzulqa'dah termasuk syahrun haram ya, termasuk bulan yang haram untuk dilakukan peperangan. Hatta qadahum 'ala dukhuli min qabil, ya, kemudian Rasulullah menerima, ya sudah, kalau kami memang tidak boleh ya
untuk masuk ke kota Mekah kita terima. Fadakhalaha fi sanatil atiyah, maka Rasul akan memasukinya pada tahun berikutnya. Di tahun ini nggak boleh, oke, kita akan masuk, kita akan umroh tahun berikutnya. Huwa wa man kana ma'ahu minal muslimin wa aqasallahu minhum fanazalat fi dzalika hadhil ayat. Dan karena terjadinya di bulan Dzulqa'dah nanti kemudian turun ayat asy-syahrul haram, ya, bisyahril haram wal hurumatu qisas, ada qisasnya. Mereka memerangi, ya diperangi, itu qisas namanya. Mereka membunuh, ya dibunuh, itu qisas namanya. Dan itu hukum yang adil dalam syariat kita. Maka di sini disebutkan bahwa diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah qala berkata, lam yakun Rasulullah yaghzu fi syahril haram. Rasul tidak pernah berperang, ya, di bulan haram, di bulan yang memang diharamkan oleh Allah untuk berperang. Illa an yughza, kecuali kalau diperangi, au yaghzu, atau mereka yang au yughza, atau mereka yang memerangi. Rasul diperangi atau mereka kemudian memerangi Rasulullah. Kecuali kalau seperti itu. Fa idza hadarahu, apabila telah datang bulan haram, aqama, berhenti, hatta yang sharifah, sampai ya pergilah bulan haram itu, baru dijadikanlah peperangan itu. Nah, ini di sini terangkan wali hadza lamma balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mukhayyimun bil Hudaybiyah. Ketika Rasulullah SAW sampai dan beliau berkemah di Hudaybiyah, anna Utsman qutila, terdengar kabar bahwa Utsman bin Affan dibunuh. Dan begitu sampai, ya, di Hudaybiyah, kemudian dilarang kan untuk masuk ke kota Mekah, dan tidak boleh juga untuk tawaf di sekitaran Ka'bah. Lalu Rasulullah mengutus Utsman untuk berunding. Ya, bagaimana ini? Ya, berundinglah Utsman. Lama sekali Utsman ini, kok enggak datang-datang? Ada yang mengatakan Utsman ini sampai 3 hari, Pak. Ya, tidak pulang-pulang. Wah, ini bahaya, padahal hanya untuk berunding saja sehari cukup. Ini kok sampai 3 hari. Sampailah terdengar desas-desus bahwa Utsman dibunuh. Wah, ini kalau utusan dibunuh, ini sebuah pengkhianatan ini menurut Rasulullah. Ya, kan tidak boleh, Pak. Melukai utusan itu nggak boleh. Jadi kalau kita misalnya mengutus siapa untuk mengatakan surat ke raja siapa, terus ternyata raja itu makel, terus utusan ini bunuh, wah, itu namanya pengkhianatan itu. Ya, itu kejahatan perang itu. Nggak boleh utusan itu dilukai, ya. Nah, ini makanya Rasulullah mendengar wah Utsman mau dibunuh. Wa kana qad ba'athahu fi risalatin ilal musyrikin. Padahal Utsman itu hanya diutus untuk menyampaikan surat saja kepada orang musyrik. Bay'a ashabahu, maka Rasul membaiat sahabat-sahabatnya. Wa kanu alfa wa arba'a mi'atin. Ya, jumlahnya ada 1.400. Ada 1.400 sahabat yang dibaiat, ya, untuk membela kehormatan Utsman. Padahal pada saat itu adalah, ya, bulan haram. Tahta syajarati, di bawah pohon, ya, di daerah Hudaybiyah. Di daerah Hudaybiyah mereka bersepakat di bawah pohon ala qitalil musyrikin, untuk memerangi orang-orang musyrikin. Falamma balaghahu anna Utsman lam yuqtal, dan ketika sampai kepada mereka berita bahwasanya Utsman ternyata tidak dibunuh, kafa'an dzalika, maka ya udah enggak jadi. Padahal sudah baiat, kalau memang Utsman betul-betul dibunuh, kita serang Mekah. Gitu ya. Dengan hanya 1.400 orang saja. Karena memang tujuan utamanya tadi bukan menyerang Mekah, tujuannya adalah untuk umroh, hanya saja dihalangi, nggak boleh. Maka Rasulullah mengirim utusan Utsman. Lah ternyata Utsman ini, Pak, ketika diutus ke Mekah, berundinglah dia dengan orang-orang kafir Quraisy, sekaligus dia mengunjungi saudaranya, karena kan rumahnya aslinya Mekah. Dan sudah lama dia meninggalkan Mekah untuk hijrah ke Madinah, sehingga kangen lah istilahnya. Ya, kurang lebih kan ini kalau tahun ke-6 berarti kan sudah 6 tahun gitu, tidak pernah mudik ke Mekah. Nah, ini ada kesempatan diutus oleh Rasulullah untuk mengantarkan surat, dialog selesai, tidak langsung balik ke kemah, tapi mengunjungi,
Ya, menyempatkan diri mengunjungi rumahnya yang pernah ditinggal, mengunjungi saudara-saudaranya sampai 3 hari. Maka terdengar berita bahwa Utsman dibunuh. Ya. Ternyata setelah berita itu tidak benar bahwa Utsman bin Affan ternyata tidak dibunuh, maka ya baiat itu digagalkanlah oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya walaupun itu adalah bulan haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya untuk berperang, tetapi jika kaum muslimin diserang, maka diperbolehkan berperang di bulan yang haram. Kenapa? Karena sesuatu yang dihormati itu tetap harus ada kisosnya. Itu kan bulan yang diharamkan itu bulan yang penuh dengan kehormatan. Sebenarnya nggak boleh perang, tapi karena diserang maka diperbolehkanlah berperang. Sama, tidak boleh sebenarnya berperang dalam Masjidil Haram, di area Masjidil Haram. Tapi kalau kemudian diserang di area Masjidil Haram, ia harus melawannya juga di situ. Kemudian faman ya'tada 'alaikum bil qital, maka siapapun saja yang memerangi kalian dengan peperangan, ya, au ghairihi atau yang lainnya, kamu diperangi atau yang lainnya lah, pokoknya mereka memusuhi kamu dengan berbagai macam cara mereka memusuhi, baik dengan qital perang senjata, ataukah dengan perang pemikiran, ataukah dengan perang medsos misalnya. Karena perang hari ini yang hormati Allah banyak macamnya, banyak ragamnya. Perang itu tidak hanya dengan perang qital, dengan perang senjata, tapi juga bisa perang pemikiran, bisa perang medsos sekarang ini. Ya. Maka di sini disebutkan faman ya'tada 'alaikum bil qitali aw ghairihi. Kalau mereka menyerang kalian dengan peperangan atau yang lainnya, fa'jilu bihi 'uqubah mumathilah li jinayatihi, maka timpakanlah hukuman kepada mereka yang semisal itu untuk hukuman mereka. Ya. Nah, jadi kalau mereka perang medsos, yuk kita harus juga perang medsos. Mereka punya cyber pasukan-pasukan yang di dunia maya, umat Islam juga punya pasukan itu juga, ya. Sempat ada dulu itu Muslim Cyber Army, ya. Jadi pasukan sibernya umat Islam. Ini memang harus ada, ya, harus ada itu, karena memang perang kita sudah bukan lagi perang ini, ya, bukan perang kita lagi, ya. Bahkan kalau perlu ada hacker-hacker itu, ya, yang bisa menghancurkan pertahanan musuh, ya. Dan sekarang semuanya dikendalikan dengan komputer, semuanya dikendalikan dengan internet, ya. Semuanya, Pak, peluncuran apapun itu dikendalikan dengan internet. Bahkan rudal itu bisa dikendalikan dengan internet. Nah, maka itu diserang internetnya misalnya, jaringannya diacak misalnya, sehingga harusnya rudalnya itu mengenai satu sasaran, diacak, akhirnya iso balik kan, negaranya sendiri. Nah itu kayak gitu, ya. Nah, apa yang demikian itu, karena itu bagian daripada strategi perang. Wala harajun 'alaikum fi dzalika, ini tidak ada kesalahan buat kalian, karena itu taktik perang saja, enggak masalah itu. Mereka juga melakukan yang demikian itu. Mereka melakukan seperti itu, ya, maka berperanglah seperti mereka memerangi kalian. Li'annahum humul badi'una bil udwan, karena mereka lah yang memulai permusuhan. Nah, itu syaratnya. Syaratnya mereka lah yang memulai permusuhan. Tapi kalau mereka tidak melakukan permusuhan, atau mereka termasuk kafir dhimmi yang dilindungi oleh umat Islam atau meminta perlindungan terhadap umat Islam, maka tidak boleh memerangi mereka. Wa khafullah fala tatajawazu al-mumathilatu fil uqubati, atau mereka takut karena Allah, maka tidak boleh, ya, memerangi mereka itu, ya, sebagai balasan. Wa'lamu anna Allah ma'al ladzina yattaqunahu, dan ingatlah, ketahuilah bahwasanya Allah bersama-sama orang-orang yang bertakwa. Wa
yuti'unahu, dan mereka yang taat kepada Allah, bi'ada'i faraidhi, dengan menjalankan fardu-fardunya, wa tajannubi maharimihi, dan menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud daripada wa'lamu annallaha ma'al ladzina taqunahu, ya, bahwasanya wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Artinya apa, Pak? Kalau kita itu senantiasa bertakwa, taat kepada Allah, menjalankan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang oleh Allah SWT, maka Allah akan mendatangkan pertolongan. Nah, itu syaratnya. Jadi kalau umat Islam ini, ya boleh kita itu mengandalkan pasukan, boleh mengandalkan senjata, boleh mengandalkan strategi, boleh mengandalkan taktik, boleh, karena memang itu bagian daripada unsur-unsur dalam peperangan, boleh itu. Tetapi jangan lupa bahwa ketakwaan itu yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun, Pak, ya, pasukan, sehebat apapun, secanggih apapun peralatan, ya, senjata yang dimiliki oleh sebuah negara atau sebuah pasukan, strategi yang baik, taktik yang jitu misalnya, tetapi jika tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, semua itu mustilah. Semua itu enggak ada apa-apanya. Kita lihat saja dalam setiap peperangan, ya rahmat Allah, dalam setiap peperangan, mulai dari Rasulullah SAW melakukan perang pertama, yaitu perang Badar, dari awal sampai hari ini tidak pernah yang namanya umat Islam itu menang jumlah, ya, tidak pernah ini menang senjata, tidak pernah, ya, menang peralatan perang, tidak pernah, selalu saja kalah dalam segala yang saya sebutkan tadi, ya, secara jumlah selalu kalah. Perang Badar yang awal, ya, jumlah umat Islam cuma 300, ya, 313. Kemudian jumlahnya orang kafir berapa? 1.000. 300 banding 1.000, artinya satu orang lawan 3 orang itu. Kalau dibuat rata-rata kan seperti itu, ya. Nanti pada perang di zamannya Khalid bin Walid ketika menundukkan pasukan Romawi, ya, pasukannya Khalid itu cuma 10.000, pasukan Romawi 200.000. Itu kalau di lapangan terbuka, Pak, 10.000 belum ngatur saya ketok ngumpli, Pak, 10.000. Kalau kita berangkat kelihatan banyak, kan nggak ada lawan ini. 10.000 delok mulai dari depan sampai belakang, oh masya Allah, pirang kilo itu ngumpul orang 10.000 itu. Tapi begitu sudah di lapangan terbuka, plok delok musuh 200.000, ya nggak ada apa-apa. Ya 200.000 itu, ya. Bayangkan, nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa Allah memberikan kemenangan ini? Ya karena Allah berjanji bahwa Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa. Ketika pasukan itu bertakwa semuanya, diberikan pertolongan oleh Allah. Bagaimana Muhammad Al-Fatih, ya, ketika beliau berencana untuk menghancurkan tembok Konstantinopel itu, kan dia untuk memilih pasukan terbaiknya, Jenisari itu adalah dipilih dari orang-orang yang mulai dari balik sampai dia ikut perang itu tidak pernah putus sholat malamnya. Oh, kalau kita punya tentara model kayak gitu, seleksinya, ya, seleksi untuk jadi tentara tidak hanya sekedar fisiknya yang kuat, ya, tidak ada penyakit, tapi ditanya, ya, kamu mulai dari balik sudah berapa kali meninggalkan sholat tahajud misalnya? Wah, bahkan gak pernah tahajud, mundur, ya. Kalau kita bisa punya kayak gitu, masya Allah, ya. Kan seperti itu pasukannya Al-Fatih itu. Tidak pernah putus dari sholat tahajudnya, tidak pernah putus dari baca Qur'annya, tidak pernah putus sholat duhanya. Bahkan yang terakhir, tidak pernah putus untuk sholat berjamaah di waktu subuhnya. Kalau ada pemuda yang tidak pernah putus sholat subuhnya untuk berjamaah di masjid, berhak untuk jadi pasukan Jenisari, pasukan inti, ya, dari Muhammad Al-Fatih. Ya wajar kalau kemudian diberikan kemenangan oleh
Allah Subhanahu wa taala pasukannya aja kayak gini. Kenapa dulu Rasulullah mendapatkan kemenangan yang signifikan terhadap musuh-musuhnya? Iya, yang perang itu kualitasnya adalah sahabat Nabi coba. Kurang apa ini? Sebaik-baik umat, ya, sahabat Nabi ya. Nah, maka kalau kita ini ingin mendapatkan pertolongan, ya kita yakin lah ya, dengan mereka yang sekarang ini berjuang di Palestina itu, kita yakin bahwa mereka juga orang-orang yang bertakwa. Apalagi kalau dengar ceritanya siapa? Bang Oni, terus siapa yang satunya lagi? Husein Gaza ya. Bagaimana perekrutan Al-Qassam itu, Masya Allah ya, diambil dari orang-orang yang minimal hafal Quran 15 sampai 20 juz. Mutqin ya. Wah, itu jadi yang pejuang-pejuangnya itu adalah penghafal Quran semuanya. Tak putus itu. Makanya dia sambil meletakkan bom sambil baca Al-Qur'annya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Kenapa? Karena mereka yakin bahwasanya wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bahwasanya Allah itu senantiasa beserta orang-orang bertakwa. Artinya Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bertakwa. Begitu pula hari ini jemaah rahmat Allah, kita sedang berperang kan untuk menghadapi pemilu ini kan. Nah, maka strategi perlu, ya taktik perlu. Saksi-saksi untuk diletakkan di TPS-TPS kecamatan penting itu. Tapi yang tidak kalah penting doa kita kepada Allah Subhanahu di sepertiga malam, memperbaiki diri kita untuk senantiasa bertakwa, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita dalam Islam yang lain. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.